Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang hitungannya pertemuan yang ketiga. Kemarin kita ketemu pertama, kedua itu pengantar. Sekarang pertemuan ketiga kita masih melanjutkan pengantar. Artinya sifat materi kita itu masih pada tingkat pengetahuan, ya, karena dalam kurikulum juga ada afektif, ada kognitif, ada psikomotor. Nanti baru kita ke karakternya. Nah, kembali ke seni pertunjukan itu. Kemarin kan saya katakan bahwa seni pertunjukan itu ada kategorinya tradisional. Itu bisa kita katakan, bisa kita lihat dari bentuk tradisional itu ada yang berupa tertutup, pasti tidak ditunjukkan. Ya, orang mencuri-curi yang mau tahu itu mencuri aja, atau orang dalam yang tahu. Tapi ada terbuka. Artinya memang oleh masyarakat, oleh pelaku seni itu untuk ditunjukkan. Ya. Nah, ini perlu dipahami itu konsep pertunjukan itu apabila sudah dipublish di media atau secara langsung, itu adalah kategori seni pertunjukan. Ya, sudah ditunjukkan gitu. Hal-hal yang pasti yang sebetulnya orang tak boleh tahu, tapi ketika dipublikasikan dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, karena itu kita ada mengandung undang-undang ITE. ITE itu apa? Undang-undang itu mengatakan melanggar aturan yang sebelumnya tidak boleh dipublikasikan. Nah, itu perlu tahu. Oleh karena itu perlu tahu dalam seni pertunjukan ini, apalagi menggunakan digital, itu kita harus mengikuti undang-undang ITE. Ini pantas ditunjukkan. Kalau tidak pantas, jangan dipaksa. Ngerti? Nah, itu kita harus tahu dulu. Nah, kemarin saya katakan ada seni tradisional, ada seni bentuk kreativitas. Kreativitas artinya dari bentuk seni yang nggak ada dikreatifkan, divariasikan. Artinya akar rumput pertunjukan itu kita tahu. Ya, bagaimana banyak tari zapin itu dengan kreasi-kreasi baru. Tapi kita tahu karena ada pakem-pakem zapinnya di sana. Nah, jadi misalnya ada segi musiknya, ada segi geraknya, kita katakan ini dari zapin. Walaupun dia tidak mengatakan nama zapin, dari zapin. Sama juga misalnya kita mendengar orang Melayu nih, nyanyi, oh ini lagu Melayu nih, ini lagu Batak nih. Tahu kita, ini lagu Jawa nih, ini ada gendingnya, karena ada gending ada usulnya. Kita tahu karena ada pakemnya. Walaupun dia tidak merupakan bentuk pertunjukan tradisional dan bentuk baru. Itu namanya kreativitas. Ada inovasi di sana. Ya. Dan kemudian yang ketiga itu yang bentuk ketiga itu betul-betul bentuk kreativitas murni. Ya, artinya kreasi manusia sendiri. Daya ciptanya sendiri. Walaupun kita tahu bahwa seni pertunjukan itu sulit untuk tidak ada pengaruh dari unsur lain. Pasti ada pengaruh. Yang nama manusia ini dinamis, apakah sadar atau di bawah sadar, pasti ada pengaruh. Saya butuh dari sastra contohnya. Kayak dia itu bisa bebas. Ya dari segi teks bisa bebas. Tapi kalau ditelusuri ada pengaruh syairnya, ada pengaruh pantunnya. Nah, ada pengaruh lain gitu. Walaupun dia tidak bermaksud mencontoh, tapi secara tidak sadar di bawah sadarnya dia terpengaruh. Jadi sulitlah kalau boleh katakan tidak ada sama sekali itu tidak pula. Tapi sulit untuk kita melihat bentuk pertunjukan itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi. Bentuk seni pertunjukan itu ada yang bentuk langsung orang yang bermain, yang melakoni, yang dipentaskan atau yang divideokan orangnya. Ada yang menggunakan media. Contohnya di wayang kulit. Wayang, kalau mau lihat wayang aslinya, wayang wong, ketoprak. Nah,
Nama di Jawa ada goyang wong. Memang orang yang jadi Petro itu memang di make up orang kayak Petro. Yang jadi garing itu memang di make up kan orang seperti garing. Dicari figur yang sama. Tapi kan itu ribet. Kalau banyak orang dibawakan. Nah, akhirnya muncul kreativitas orang menggunakan wayang kulit. Figur-figur itu dikaitkan dengan dengan figur yang di ini orang ke telepon. Oke, kita lanjutkan. Jadi kayak wayang itu wayang orang yang praktis. Nah, digunakanlah dibuatlah dari kulit. Dia wayang kulit itu memang dari kulit sapi dikeringkan, itu yang diukir. Karena ini simpel, daripada bawa orang 30 orang, ini bawa 6 kotak. Nah itu, tapi bergeser dia dari wayang itu yang menggunakan bentuk teater dialog, jadinya monolog. Itu dalam. Kenapa monolog? Sendiri dia. Ya kan? Begitu juga dalam dunia film, dunia digital. Orang melihat lakonnya manusia, tapi muncul kreativitas juga ada kartun. Tapi kartun itu yang mengisinya itu ya, dubbingnya itu yang mengisinya. Apakah itu disebut-sebutkan, tapi dengan menggunakan media. Dan dengan menggunakan media, jelas otomatis karakternya lebih dapat kita bisa nikmati. Ya, tidak utuh karakternya, gerak-geraknya yang apa saja. Kalau kartun kita tidak utuh gerak-geraknya, tapi beda dengan manusia. Dan itu juga dalam masyarakat kita itu ada. Kalau wayang aja ada wayang rumput, ada wayang macam-macam kan jadi seorang. Kalau dalam wayang rumput itu meningkat. Dari rumput dibuat, tidak ada kapasitas. Ya dari rumput dibuat wayang. Dikatakan wayang rumput. Di Jawa Timur itu ada juga orang dari besi dibuat. Jadi alat-alat yang pada dari bekas dia rancang. Ya pada prinsipnya itu pengganti. Itu yang dikatakan kreativitas. Ya, kreatif orang. Nah, bisa berbatas. Nah, itu seni yang dikatakan seni pertunjukan. Ada seni yang pertunjukan itu yang bergerak dan tidak bergerak. Contoh tidak bergerak itu apa? Patung. Ditunjukkan. Ada seni, lukisan. Itu kalau pengertian luas ya. Tapi dalam segi media pembelajaran, kita maksudkan itu seni pertunjukan itu adalah seni yang dilakukan oleh guru-guru dan kalau bisa melibatkan siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, di Cina itu juga ada namanya patung boneka, jadi kayak boneka kayak orang menggunakan tangan gitu. Nah di Cina juga ada menggunakan media seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Tapi kita dalam pelajaran ini dia pertunjukan itu kita batasi. Nah mungkin kita jangan tahu semuanya. Yang berkaitan dengan kurikulum, yang berkaitan dengan materi pelajaran siswa, yang berkaitan kemungkinan bisa kita terapkan. Kalaupun ada lewat sedikit, karena sejak COVID ini media pembelajaran media sosial itu sudah masyarakat, kita juga menggunakan media sosial. Gimana caranya? Ya mungkin kita praktekkan, lalu kita rekam, itu bagus. Paham? Nah di situ nanti kita diskusikan. Oke? Tapi yang perlu saya ketahui, saya ingatkan kepada Anda, dalam dunia perseni pertunjukan ini yang sifatnya edukatif, bukan hanya membicarakan indahnya saja, walaupun indah itu dikatakan relatif,
Ya, relatif itu sebenarnya indah itu kalau menurut saya tidak bertentangan dengan budaya. Yang ukuran indah itu ada yang sifatnya regional lokal, ada sifatnya universal. Arti lokal itu apa? Ya kalau menurut orang itu misalnya nih, kita melihat orang kaya, ya dia pakai subang yang panjang gitu, atau ada siapa di Kamboja itu yang orang melilit lehernya kan, mereka itu tradisinya wanita yang lehernya panjang itu wanita yang cantik, karena dari kecil dia dililit, jadi semakin panjang tulang lehernya. Tapi kalau dilihat di kita tidak, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang regional contohnya, artinya komunitas tertentu, tradisi tertentu menganggap itu indah. Tapi ada juga yang universal. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kenapa saya katakan begitu? Di mana bukti bijak, di situ ada ilmu. Di mana Anda bisa melihat, Anda mengajar nanti, Anda lihat ini salah atau tidak. Sedang bahasa saja kita harus memilih kosakata kita harus. Ada orang mengatakan ini tabu. Contoh, saya di Indonesia, di bahasa Indonesia mengatakan bisa. Tapi orientasi orang bisa itu ada ular, bisa ular, racun, harusnya harus dapat. Nah boleh. Nah itu kan ada contoh. Kita harus tahu. Jadi oleh karena itu kita ketika kita melakukan pertunjukan ini, jangan ada ukuran nilai kita. Yang penting dulu pelajari bagaimana dengan nilai anak. Gitu. Ya. Nah, tadi kita bicarakan, kemarin kita bicarakan juga ada tersinggung itu bentuk pertunjukan itu ya sifatnya individu. Kemudian ada sifatnya kelompok. Sekarang hari ini kita bicarakan yang individu. Apa yang kita bicarakan? Yang pertama sekali yang selalu kita yang dilihat orang itu adalah ada seni sastra. Ya, seni sastra itu ya terutama misalnya syair, pantun. Ya dalam tradisi kita, walaupun pantun itu ada pertunjukan yang sifatnya dalam tradisi, misalnya dalam tradisi perkawinan, iya, buka tabir, itu kan bentuk-bentuk. Sebetulnya itu rangkaian tradisi, tapi setelah di expose jadi sedikit pertunjukan. Nah, dalam Melayu kita contohkan saya itu juga dalam tradisi perkawinan juga ada di Rokan Hulu, di Indragiri Hulu itu ada namanya Surang Kapak, syair Surang Kapak, bagian dari rangkaian adat perkawinan. Nah itu yang perlu kita pahami. Bagaimana sebelum kita menunjukkan itu, kita harus tahu pakonnya dulu, irama syairnya. Ya, nah yang sama dengan menghafal lagu. Yang penting di dalam diri kita jangan katakan tidak bisa. Itu sudah menolak dari awal dan menolak ini. Dengarkan aja. Masa lagu syair bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kita tidak paham, sementara lagu luar barat kita bisa mengikuti, ya kan? Alangkah baiknya, karena irama dalam syair itu ada yang mengatakan 8 dan 5 irama. Ya ada yang mengatakan 8 irama, beda saya dapat semua irama. Ya, misalnya saya suara kapal itu iramanya. Nah untungnya dalam seni tradisional di seni syair ini, sastra ini, sastra lama atau sastra pola ini, iramanya itu udah berplot, udah ada iramanya. Yang penting kita bisa ikut iramanya, saya ini bisa kita buat, bisa kita ubah. Itu membantu kita, ya kita bisa ubah. Kalau kita dengar misalnya lagu-lagu Melayu, Tanjung Katung seperti sekarang kemarin, lagu Melayu Deli, banyak itu lagu Melayu yang Melayu. Itu kalau kita lihat
bisa jadi dilipat kita ubah. Nah, yang penting kita tahu Tanjung airnya biru, kita tinggal ubah, ya kan? Tinggal ubah saya. Sampirnya kita ubah, isinya kita ubah, tapi iramanya kita paham. Nah, itu konsepnya. Oleh karena itu sangatlah mudah bagi kita untuk membuat lirik yang irama sudah ada. Mungkin sering kita lihat. Nah, itu satu. Tapi yang lain itu ada baca puisi. Nah, baca puisi tadi itu ada puisi itu, karena ada irama. Tapi kalau puisi bebas, dia tidak ada irama, tidak ada pelanya. Nah, itu yang perlu kita kita pelajari konsep-konsep. Kenapa? Karena ada mengatakan seolah-olah baca puisi itu semacam ada irama tertentu. Padahal yang dikatakan baca puisi itu bukan artinya read, membaca. Jadi poetry reading itu sebetulnya makanya poetry speaking, berbicara. Ya, jadi kenapa akan lebih komunikatif kalau teks puisi itu kita anggap seperti bahasa kita. Nah, ini yang perlu kita peragakan, kita praktekkan. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk membaca puisi? Karena membaca puisi itu tidak ada standarnya. Kita mau berteriak, mau kita bisik-bisik, liriknya itu, larinya itu tidak ada masalah. Nah, itu yang perlu. Artinya kalau kita berbicara kan ada orang kan berteriak, aku tidak suka kamu, tidak, aku tidak suka kamu, kan beda, tapi tanya sama. Yang satu itu barangkali dengan muatan emosinya yang maksimal, dengan bentuk-bentuk irama yang bombastis. Satu lagi dalam konteks nada, tapi lebih mengena. Itu kita harus pelajari sini penunjuknya itu. Jadi kita tidak belajar teori saja. Bagaimana nanti dari pemaparan saya kemudian buat konten yang ada kaitannya dengan itu. Nah, kita bisa pakai contoh. Kalau tadi sudah bicara yang ada polanya sudah jelas, tinggal liriknya kita, iramanya kita tinggal. Mau kita duduk setel di depan itu juga kayak kita lah, kita peragakan bagaimana. Mau secara langsung, mau tidak. Mau kita gunakan misalnya hanya teks saja, ada iramanya di belakang, itu urusan kita. Ya, sudah ada. Tapi orang melihat ini. Tapi orang kan inginnya ada orangnya, ada dilihat, ada mainnya. Nah, kan kalau saya katakan, who's this? Siapa ini? Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kita bentuk yang berbeda-beda bisa kita bentuk. Misalnya dalam bacaan puisi bebas, puisi yang tidak berpola. Saya katakan selalu katakan puisi tidak berpola. Kalau katakan puisi bebas, puisi ada namanya puisi baru, puisi tidak berpola. Artinya tidak berpola itu salah satu di antara tidak berpola itu yaitu tidak ada pola irama. Ya, tadi saya katakan bahwa kita membaca puisi sebenarnya kita berbicara. Oleh karena itu sebelum kita membuat peragaan, kita latih dulu, kita bicara. Mana supaya tepat? Mana yang tepat? Saya baca kesentai di sini. Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang akan meraih, tidak dikata. Atau saya baca ini. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang akan meraih, tidak dikata. Nah, dua model itu saja kan berbeda.
Di sana kita bisa melihat yang pertama kali apa yang kita bangun? Pertama sekali membangun komunikasi. Bagaimana cara membangun komunikasi itu? Banyak trik, banyak pihak untuk membangun komunikasi kita dengan kalau kita di depan orang, di depan penonton dengan orangnya. Tapi kalau kita tanpa ada penonton, menggunakan media sosial, kita rekaman, kita beda-beda. Apa itu? Yang pertama tadi saya katakan harus ada kita ini sebagai stimulus, memberi rasa dan tunjukkan itu publik itu atau yang ditonton itu sebagai pemberi rasa. Sementara yang nonton itu harus respon. Bagaimana stimulus dengan seperti nyambung. Nah, kalau kita bicarakan yang pentas, dia ditonton langsung, itu ada triknya. Kalau misalnya jaraknya kita dekat, misalnya, ya kita bisa ibaratnya kita menggunakan teknik, kalau saya katakan teknik, kalau orang menggunakan yang namanya jala atau sebutnya laba-laba. Bagaimana kita menghadirkan diri kita ini sebagai sentral. Caranya gimana? Kalau misalnya kan ada penonton kan lebih berikut nih. Bagaimana kita caranya supaya orang memperhatikan kita? Orang kan ada cara, misalnya orang bilang bagus itu ucap salam, dia ulang, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu frekuensi suaranya tinggikan lagi. Assalamualaikum, itu salah satu trik. Orang yang kaget, nah, itu trik-triknya. Ada juga dengan cara kesiapan. Beberapa saat tidak siap sama namanya itu dari atas. Ya kan tak siap sama namanya. Kata bapak siap sama namanya. Ya nggak jadi pentas. Iya kan? Tapi ada caranya kita senyap, lalu sorot ke mata kita arahkan ke sumber-sumber yang menurut kita itu merusak suasana. Kalau dalam kelas misalnya anak-anak yang ribut, jadi sorot mata kita kepada anak-anak yang ribut. Tapi kita diam. Ya. Nah, ada kalanya teknik itu gitu. Kalanya gitu. Tapi ada beberapa pembaca saja yang pernah jadi pemenang di praktik sastra, justru mereka melakukan kesenjapan itu ketika di awal membaca. Jadi dalam buku Rendra katakan begini, ada mimi itu bisa dilakukan 3 cara. Ada lakukan gerak dulu baru bicara, ada gerak dan bicara sebentar, ada yang bicara dulu baru gerak. Nah, banyak yang melakukan itu dia gerak dulu. Jadi misalnya kata aku itu dia seolah-olah sudah melakukan aku, jadi bukan langsung aku, tidak. Orang menunggu, beberapa kali orang menunggu, suaranya keluar. Nah itu triknya. Sehingga orang penasaran, nunggu orang itu, apa lagi bicarakan. Itu ya salah satu triknya. Itu yang perlu diketahui. Tapi itu semuanya tergantung situasi. Itu yang perlu kecerdasan kita dalam proses. Dan sering terjadi itu trik-triknya. Dan kemudian memainkan intonasi. Intonasi itu kan dinamik teleponan. Ibarat makanan, kan lagi baru siap lebaran haji. Tidak ada orang masak daging semuanya. Rata-rata ada daging itu, daging kurban. Tapi macam-macam trik-triknya. Buat rendang, macam-macam juga. Ada yang kita coba dengan rumah makan, ada yang kita suka rendangnya, ada yang kita tidak suka. Sama dengan jualan. Dari mana triknya? Tadi. Nah, kalau Anda mau tahu itu, kalau kita sudah sampai pada tingkat survei, riset, dan akhirnya kita buat kesimpulan. Itu ya namanya kayak instan. Kalau kita masak mie instan, orang suka pedas, orang nggak suka pedas, standar rasanya.
Jadi kan ditemukannya gas yang bisa membatasi gitu. Nah, kali itu juga kita udah pertama kita coba udah begini, kedua kita coba begini, ketiga kita coba begini. Nah, jadi boleh kalau gitu tidak bisa kita coba. Kita menemukan sekali formulanya, kita menemukan sekali. Ya, nah, tadi seperti saya katakan tadi, iterasi itu. Kalau maksa itu ada 3 dinamik yang pun ada. Kalau ada pada mengolah ini, itu bahasa dasar. Ditambah lagi atau tumbuh dengan mimik. Ya, kita tidak tahu orang kita ini berpura-pura. Karena dalam film juga itu kan kadang-kadang kita berpura-pura. Lebih banyak berpura-pura, menteater orang berpura-pura. Tapi ketika ini bisa kita kelola dengan bagus, dengan didukung dengan postur tubuh dan mimik, ya yang lain oke lah, postur ada makeup juga, itu saja sudah mempesona orang. Orang tidak tahu lagi bicara gimana. Ya, nah itu yang perlu dipahami. Apa Pak kita menunjukkan itu harus dengan bahasa nada semuanya? Enggak juga. Kita yang tahu porsinya. Ibaratnya kita meramu makanan, memakan bakso, kan yang bawa enak bakso siapa? Kita. Ya, ada makan bakso, dia makan bakso yang satu suka tomat cuka, yang suka cabai, coba cek. Enggak suka, kan itu selera. Jadi kita yang meramukan. Enggak ada yang untuk standar, enggak ada teori. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, kalaulah seni itu suka orang mencari, ya orang mencari. Sama juga sekarang orang kafe. Orang katakan bahwa di jam besar kafe itu ramai pengunjungnya. Tidak juga, ada orang yang tertuduh. Kalau saya di belakang hospital, kafe anaknya dicari orang. Karena orang sudah merasakan rasa, apalagi sekarang ini media sosial membantu sekali, ya kan? Membantu sekali. Bisa saya banyakkan filmnya mahasiswa ditonton oleh orang. Malam tadi saya juga bisa lihat ada yang 600-an juga yang nonton. Dan itu punya publikasi yang begitu luas di samping digital ini mulut ke mulut, ya kan? Karena itu kita sebelum tadi saya sampai situ ada pertanyaan? Ada? Ada? Karena kita praktek lagi nanti. Kita diskusi nanti. Apa kelemahannya? Giliran, tidak banyak kemudian 2 orang kerja, ya. Oke. Nah, kita kita peragakan di sini. Ayo.